tak dapat jalan sendiri, dan rohmu bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalanmu. Kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu, nama yang beri menang, Yesus namanya. Baik, kita akan masuk dalam testimoni doa yang pertama. Kami mengundang dari FGB Men DKI 2, Bapak Insinyur Sainal Putagalung untuk menyampaikan testimoninya. Durasi testimoni adalah 5 menit. Dipersilakan, Pak. Baik, terima kasih. Selamat pagi orang-orang terbahagia di dunia. Yes. Saya Jenal, memperkenalkan diri, saya Jenal dari DKI 2. Ingin mensaksikan tentang semangat spirit saya sebagai member FGB MFI. Saya bergabung di 2016 dan mengikuti setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan regional pastinya, terutama Men's Camp yang baru-baru kami laksanakan, di mana Men's Camp ini dibutuhkan oleh setiap chapter dan setiap member yang harus untuk bisa membakar dan memberikan visi misi kepada teman-teman sebagai member. Kejadian baru saat ini, saya terlibat sebagai panitia di tahun 2024 ini, Regional 2 bergabung dengan Regional 6. Selalu mengadakan bersama sudah 2 kali, sehingga agak semakin sulit menyatukan waktu, prinsip untuk menentukan waktu di persiapan, sehingga sempat 2 kali tertunda. Bulan Juni kami tunda menjadi bulan Juli, dan boleh terlaksana kemarin Agustus. Pada saat penundaan itu, saya sempat bertanya dalam diri saya, tentang kondisi yang saat ini saya ikut prihatin, kenapa bisa terjadi seperti ini. Dalam doa-doa saya juga memohon agar boleh kita bisa menemukan satu pola, satu waktu yang tepat dalam mengadakan Men's Camp ini. Terlintas pada saat itu pada saat doa-doa saya, tentang harapan dan lakukan. Tepatnya yang paling mengena kepada saya, lakukan, yang di Kolose 3 ayat 23, bagaimana saya harus melakukan pekerjaan ini sungguh-sungguh dan boleh menjadi panitia yang benar bertanggung jawab sehingga boleh terlaksana Men's Camp di tahun 2024 ini. Dan saya juga bersyukur karena saya sudah pernah ikut SOTV dan saya dibekali bagaimana memberikan kesaksian kembali yang baik yang terbaru maupun yang sudah lama yang ada di dalam memori-memori. Dan juga saya dibekali teaching training, sehingga saya mulai mengajak teman-teman, mengajak kawan-kawan, terutama yang chapternya lagi drop, yang komunikasinya sudah semakin sulit. Saya mencoba satu-satu dan mereka mulai mau dan mereka juga mulai kembali punya keinginan untuk aktif dan ikut di Men's Camp tersebut. Lalu kami mengadakan dan boleh menjadi, akhirnya kami boleh semangat, ada kekuatan baru, ya, dan kami boleh tercapai unity, sehingga kami bekerja dengan sangat dinamis antara DKI 2 dan DKI 6. Dan pada saat itu kami melihat susunan acara kami itu setelah bulan Juni Juli tertunda, di bulan Agustus itu saya melihat jauh lebih baik susunan acaranya. Unity kami terus terbentuk dengan baik.
target jumlah peserta pun tercapai, dan kami juga boleh bisa mendapatkan pencerahan yang baru, semangat yang baru, karena kami boleh bertemu dengan regional Banten. Jadi kami bisa satu saat bertemu dalam ibadah bersama, dan banyak kawan-kawan baru yang datang karena diundang dari teman-teman yang kemarin chapternya sempat lesu, mengundang lagi teman, dan kebetulan ada teman-teman baru yang mereka ingin bergabung dengan FGB MFI. Demikian ini kesaksian saya, betapa bekal yang saya sudah terima, dan boleh bisa menjadi kesaksian ke teman-teman, terutama teman-teman yang sudah agak drop, dan mereka boleh kembali menjadi semangat baru untuk bergabung untuk kembali beraktivitas di FGB MFI. Demikian kesaksian saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Pak Sainal. Silakan Pak Han. Di tempat ini Allah hancurkan setiap belenggu dosa. Sorak kemenangan terdengar di tempat ini. Di sini ada urapan baru. Di sini ada urapan baru. Baik. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam bentuk motivational speech yang akan disampaikan oleh Regional President ANZ, yaitu Bapak Adam Teja. Durasi motivational speech adalah 10 menit. Silakan Pak Adam. Thank you Bro Sandy. Terima kasih Departemen Doa Nasional dan Pak Ayung yang panggil saya untuk sharing motivational speech ini. Teman-teman, kita sering dengar dari Pak Tommy Lim ya, yang sering mengingatkan bahwa kita bisa berkumpul di tempat ini karena sebuah mujizat yang terjadi pada tahun 1853. Seorang anak lelaki berusia 11 tahun yang bernama Efim Klubnikin yang mendapat penglihatan yang mengubah jalannya sejarah. Dalam penglihatannya yaitu melihat penganiayaan besar yang akan menimpa orang-orang Kristen di Armenia. Penglihatan profetik ini menyebabkan perpindahan keluarga-keluarga Armenia, termasuk leluhurnya Demos Zakarian dari Armenia ke Amerika Selatan. Teman-teman pikir ini, seorang anak laki-laki yang berusia hanya 11 tahun memiliki keberanian untuk bernubuat, dan banyak orang-orang yang mendengar mempercayainya. Sampai mereka memiliki keberanian untuk meninggalkan tanah air mereka, mengikuti sebuah penglihatan yang didasarkan pada kata-kata seorang anak umur 11. Kisah yang luar biasa ini menunjukkan kekuatan iman dan keberanian. Dua hal penting dalam perjalanan kita bersama Tuhan. Nah, motivasi apa yang ingin saya ajak teman-teman dapatkan pagi ini? Beranilah dalam kuasa Roh Kudus. Ini bukan perkataan yang asing buat Anda. Ini adalah be strong in the Lord. Beranilah dalam kuasa Roh Kudus. Be strong in the Lord. Di dunia yang penuh dengan keletihan, keputusasaan, dan iman yang memudar, Tuhan memanggil Anda untuk bangkit dalam keberanian dalam kuasa Roh Kudus. Tuhan memanggil Anda to be strong in the Lord. Tuhan telah memperlengkapkan Anda. Tuhan Yesus telah memanggil Anda, dan Roh Kudus akan membimbing Anda. Seperti yang diingatkan di Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan Roma 11 ayat 29 menyatakan, karena karunia dan panggilan Allah tidak dapat dibatalkan. Teman-teman, dengan bantuan Roh Kudus, tidak ada yang tidak dapat Anda capai. Hari ini saatnya untuk kita menerima hal-hal yang luar biasa. Tanda-tanda dan keajaiban sedang terjadi, tapi kita tidak dapat melakukannya itu sendiri.
kita membutuhkan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus adalah nafas di balik perjalanan rohani kita. Roh Kudus adalah api yang menyalakan kasih kita kepada Kristus. Roh Kudus adalah pribadi yang menarik kita lebih dalam ke kehadiran Tuhan. Roh Kudus adalah kunci yang bisa membimbing kehidupan kita ke yang benar dan penuh kuasa. Namun teman-teman, banyak orang percaya yang masih hidup tanpa kuasa Roh Kudus. Mereka pergi ke gereja, menyanyikan lagu, membaca Alkitab, tapi tidak ada kuasa. Mengapa? Karena mereka belum menerima baptisan Roh Kudus. Pertanyaannya, apakah mungkin begitu? Berapa hari yang lalu saya dengar dari tamu yang bicara di Zoom kita. Kisah Para Rasul 19 ayat 2 memberitahu kita bahwa ketika Paulus datang ke Efesus, ia bertanya kepada orang-orang percaya, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Mereka menjawab, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Teman-teman, mereka, orang-orang Efesus ini adalah orang percaya, tapi mereka tidak memiliki kuasa. Mereka memiliki iman, tapi mereka tidak memiliki api. Mereka memiliki pengetahuan, tapi mereka tidak memiliki Roh Kudus. Berapa banyak dari kita yang seperti jemaat Efesus? Sekarang mari kita lihatlah jemaat di Samaria. Di Kisah Para Rasul 8 ayat 14-16, kita belajar bahwa mereka menerima firman Allah. Mereka telah dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Tapi Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka. Lalu Petrus dan Yohanes menumpang tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Mengapa Petrus dan Yohanes berdoa agar mereka menerima Roh Kudus? Karena mereka tahu bahwa tanpa Roh Kudus tidak ada kuasa, tanpa Roh Kudus tidak ada keberanian, tanpa Roh Kudus tidak ada transformasi. Roh Kuduslah yang membuat perbedaan. Roh Kuduslah yang memberi kuasa untuk hidup yang penuh kemenangan. Banyak orang telah mengambil langkah luar biasa baik pertama. Mereka telah lahir baru, mereka telah menerima Kristus dan beralih dari kematian menuju kehidupan, berjalan dari kegelapan menuju terang. Namun saya ingin katakan ini kepada Anda hari ini, there is more. Masih ada lagi. There is more. Masih ada. Tuhan ingin memberi Anda lebih banyak. Tuhan ingin melakukan lebih banyak melalui Anda. Tuhan ingin mencurahkan lebih banyak kepada Anda. Inilah baptisan Roh Kudus. Tuhan ingin memperlengkapi Anda, memenuhi Anda dengan rohnya, dan menjadikan Anda saksi, bukan hanya dalam kata-kata, tapi saksi dalam kuasanya. Yesus berkata dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea, dan di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Teman-teman, apakah Anda mendengarnya? Kamu akan menerima kuasa. Kamu akan menerima kuasa. Roh Kudus bukan hanya untuk berbicara dalam bahasa roh atau bernubuat. Di dalam roh kuasa, di dalam roh kuasa, kasih dan penguasaan diri. Dia adalah roh kuasa, roh kasih dan penguasa diri. Ini ada di 2 Timotius 1 ayat 7. Dia memberi kita keberanian untuk berdiri di mana di dunia yang ingin kita tidur. Dia memberi kita keberanian untuk berbicara di dunia yang ingin kita diam. Dia memberi kita kekuatan untuk berjuang di dunia yang ingin kita menyerah. Dia mau sleeping giant seperti kita itu untuk bangun. Hari ini Tuhan menanyakan pertanyaan yang sama di Kisah Para Rasul 19 ayat 2 kepada Anda. Apakah Anda menerima Roh Kudus ketika Anda percaya? Jika tidak, Tuhan menunggu Anda. Dia sedang menunggu untuk mencurahkan rohnya kepada Anda, memenuhi Anda dengan kuasanya. Jangan seperti mereka yang puas dengan keselamatan tapi tidak pernah dilengkapi. Jangan seperti mereka yang puas dengan bentuk-bentuk keagamaan tapi menyangkali kuasanya. Kita lihat itu di 2 Timotius 3 ayat 5. Hari ini adalah saatnya untuk menerima api Roh Kudus. Yesus berkata, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anakmu, terlebih lagi Bapamu yang di surga akan memberikan Roh Kudus kepada mereka
yang meminta kepadanya. Jadi, jika kamu menginginkan Roh Kudus, mintalah. Jadi, jika kamu yang menginginkan kuasa Allah, mintalah. Jadi, jika kamu yang ingin dibaptis dalam Roh Kudus, mintalah. Bapamu yang di surga akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Teman-teman, ini saatnya kita bangkit. Awaken the giants in FGB Men. Jangan puas hanya dengan diselamatkan. Kita harus menjadi pejuang yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Ingatlah, ketika Tuhan memberikan Roh Kudus pada Anda menerima kuasanya, Anda menerima otoritasnya, Anda menerima keberaniannya. Dengan kuasa ini, Anda akan menjungkir balikan dunia. Roh Kudus akan memakai Anda untuk menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, dan mengusir setan. Anda akan mengabarkan Injil ke seluruh penjuru bumi. Dunia perlu melihat kuasa Tuhan di dalam diri Anda. Dunia perlu melihat kasih Tuhan di dalam diri Anda. Dunia perlu melihat roh Tuhan dalam diri Anda. Sudah saatnya bagi kita untuk bangkit. Saya, Anda, dan kita semua membutuhkan kuasa Roh Kudus untuk menyalakan keberanian yang tak tergoyahkan dan iman yang tak kenal lelah dan tak terpatahkan. Izin saya beri kesaksian yang sangat singkat. Ini kesaksian di World Convention di Honduras. Di hari ketiga ada SOTV Workshop. 100 FGB Men hadir di SOTV Workshop dan mereka didoakan untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Malam itu ada KKR di stadium. Malam itu kita melihat hasil kerja dari Roh Kudus melalui banyak FGB Men, sign, wonder, and miracle. Praise the Lord. Be strong in the Lord. Beranilah dalam kuasa Roh Kudus. Itu dari saya. Terima kasih. God bless everyone. Terima kasih Pak Adam. Silakan Pak Han. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Baik, kita akan memasuki satu sesi khusus, yaitu yang dimulai dari hari Senin ini dan seterusnya sampai dengan penggantian presiden, pelantikan presiden yang terpilih. Dan itu adalah deklarasi doa bagi bangsa yang di mana kita akan mendeklarasikan bersama-sama dipimpin oleh Ko Ayung dan diikuti pada saat yang bersamaan oleh para leaders dari setiap regional dan mendeklarasikan bersama-sama untuk regional mereka atau wilayah atau provinsi atau kabupaten kecamatan di mana mereka berada. Dan Ko Ayung yang akan memimpin secara langsung. Durasi deklarasi doa bangsa adalah 6 menit. Kami persilahkan Bapak Suhadi Iskandar Ko Ayung untuk melaksanakannya. Iya, waktu tanggal 17 Agustus kita sudah deklarasi, itu Tuhan itu jelas sekali berkata pada saya, nah itu bisa dihadirin hampir 300 ya, 299 kalau nggak salah. Dan puji Tuhan saya berterima kasih untuk partisipasi dan untuk hati dari seluruh RP ya, yang menggerakkan semua membernya bisa hadir di kota-kota masing-masing untuk deklarasi. Itu pentingnya kenapa deklarasi itu dinyatakan. Setelah itu saya merasakan betul-betul atmosfer
spirit ya, roh ini yang ada di Indonesia itu mengalami perubahan betul. Dan dengan ditambah isu-isu yang ekskalasi di WA, di grup-grup begitu gencarnya, mau unjuk rasa dan mau bikin chaos, mau bikin menggagalkan pilpres ini, bukan pilpres, menggagalkan untuk pelantikan Pak Prabowo dan sebagainya. Ternyata Tuhan bekerja luar biasa. Mereka semua yang merasa kalah, tidak terima ini, ingin terus bikin onar, digagalkan oleh Tuhan. Lewat siapa, saudara? Yaitu doa Bapak Ibu sekalian semua. Doa orang benar. Karena Tuhan hanya mau memperhitungkan doa orang benar. Seperti tadi pagi awal Pak Tan Sri sudah menyampaikan di dalam Yakobus 5 ayat 16 itu ya. Doa orang benar itu benar, yaitu kita melakukan benar. Karena kita berdoa benar, karena apa? Karena hanya orang benar itu didengar oleh Tuhan. Yaitu yang punya hati, punya passion, punya compassion buat bangsa, buat kota kita. Nah itu kita dituntut sama Tuhan untuk tanggung jawab. Kita peduli, kita care, kita mengasihi kota kita, mengasihi bangsa kita, mengasihi jiwa-jiwa. Maka Tuhan akan menjawab doa kita. Mari Bapak Ibu, yang kalau udah teks ini ada, kalau yang nggak ada teksnya yang saya kirimkan, Bapak Ibu bisa aminkan ya deklarasi ini selama 7 kali pertemuan ini, supaya betul-betul nanti spirit ini boleh makin sirna, makin hilang. Terima kasih Bapak. Kami saat ini sehati, kami sepakat dari seluruh Tuhan regional, dari seluruh kota-kota, kami kata kepadamu Tuhan, di hadapanmu Bapa, bahwa Indonesia dibebaskan mereka dari segala penyembahan berhala, perdukunan, sihir, mitos-mitos, filsafat dunia yang menipu. Dalam nama Yesus, kami juga berdoa Tuhan, kami berdeklarasikan Indonesia dibebaskan merdeka dari perzinahan, keserakahan, hedonisme, pentingan diri sendiri, golongan korupsi, kolusi, nepotisme, juga Tuhan untuk mereka hawa nafsu yang jahat. Dibebaskan Indonesia, dimerdekakan dari roh-roh perpecahan, adu domba, intoleransi, iri hati, siri, dengki, kebencian, caci maki, saling menusuk, saling ada amarah, saling mencurigai, pembodohan, hoax maupun kebohongan ditimbulkan. Dalam nama Yesus, pagi hari ini Tuhan kami sepakat hati, kami bawa doa, Indonesia diberkati oleh Tuhan. Indonesia mengalami perubahan, haleluya. Yaitu Indonesia akan mengalami kesejahteraan, kerukunan, gotong royong, toleransi, saling menghargai, saling mengasihi. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan Pak Han. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ya, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ada kuasa di dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa di dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup.
Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun, Roh Kudus turun, Roh Kudus turun. Ya, berikan sorak-sorai yang buat Allah kita. Haleluya, glory bagimu Tuhan. Yes. Baik, kita akan masuk kembali di dalam session testimoni doa yang kedua. Kami mengundang dari Love BSD, Ibu Eni Chua, untuk menyampaikan testimoninya. Durasi testimoni adalah 5 menit. Dipersilahkan Ibu Eni. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya perkenalkan, nama saya Eni, saya dari Love BSD. Saya mau berterima kasih juga untuk Sisien yang telah memberikan saya kesempatan pagi hari ini untuk menyaksikan. Saya sangat diberkati ya dengan Faith Come by Hearing yang saya ikutin selama ini. Pertama-pertama terus terang saya sangat struggle juga ya, karena saya tidak mengerti apa itu, bagaimana rema itu, apa itu rema, bagaimana mengisi aplikasi dan seterusnya. Saya juga lumayan struggle, tapi saya belajar untuk terus belajar setiap hari, mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya gitu. Terus lama-lama seingat saya setelah beberapa kali saya mengikuti Faith Come by Hearing, saya mulai mengerti, Roh Kudus mulai mengajarin saya bagaimana rema itu apa, terus cara bagaimana mengaplikasikannya dalam hidup saya. Dan saya sangat diberkati dengan Faith Come by Hearing karena saya merasakan pertumbuhan di dalam kerohanian saya ya. Karena saya sendiri juga tidak mau saya itu pengenalan akan Tuhannya juga terbatas gitu. Jadi saya belajar untuk bertumbuh di sini gitu. Dan saya boleh dikatakan ya, saya punya juga waktu, bukan hanya dalam hal berdoa dan saat teduh, tapi di dalam waktu berdoa dan saat teduh itu saya punya satu perenungan gitu, yaitu perenungan yang setiap hari diberikan di Faith Come by Hearing. Jadi saya merenungkan apa ya hari ini Tuhan mau berbicara apa ya. Terus dan itu saya sangat bersyukur gitu. Ternyata saya selama ini yang saya rindukan, apa itu yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup saya dapatkan di Faith Come by Hearing. Jadi yang dulu-dulu saya tidak mengerti rema kehendak Tuhan, di Faith Come by Hearing ini saya belajar, saya mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup saya. Dulu saya sering mendengar orang berkata, mendengarkan suara Tuhan. Walaupun saya tidak bisa mendengarkan suara Tuhan secara audible, tapi lewat Faith Come by Hearing yang saya dengar dan yang saya renungkan, saya mengerti sekarang. Oh, ternyata Tuhan juga berbicara lewat firman-Nya gitu dalam hidup saya gitu. Saya juga bersyukur punya sister-sister yang luar biasa di Love, seperti Sis Yeni dan juga Sis Lydia dan teman-teman yang terus mengajak saya untuk bertumbuh gitu di dalam pengenalan akan Tuhan di wadah ini. Dan terus terang saya bertumbuh itu juga di Ladies of the Fellowship. Jadi saya bersyukur saya punya komunitas yang luar biasa. Itu aja kesaksian saya. Semoga memberkati Bapak, Ibu, Bro and Sister semua pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ibu Eni. Silakan Tuhan. Saat ku menyembahmu, Rohmu